Hai, minasan konnichiwa. Kembali lagi dengan Nippon Time. Ya, kembali lagi kita belajar seperti biasa. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari pola kalimat untuk JLPT N3. Dan ini adalah part 2. Part 1 sebelumnya ada 20 pola kalimat, sekarang juga ada 20 pola kalimat gitu ya. Hai, mudah-mudahan video ini nantinya bisa bermanfaat untuk persiapan bagi siapa yang ingin ambil JLPT N3 tahun ini gitu ya. Hai, langsung saja kita ke pola bentuk pertama. Hai, ini nomornya saya lanjutkan dari part 1 ya. Ini nomor 21 sekarang. Nah, pertama ada bentuk biasa, kemudian diikuti oleh no dakara atau eng dakara gitu ya. Nah, ini dipadankan maknanya dengan karena gitu ya. Tapi kalimat pertama itu menjadi penyebab kalimat kedua sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang katakanlah tidak seharusnya begitu ya. Bukan, maksud saya yang kedua itu ya sudah, kalimat kedua sudah sewajarnya begitu. Hai. Ichibang desu ne, kita baca langsung contohnya. Kuni no chigau no dakara bunka ya kotoba ga chigau no wa atarimai desu gitu ya. Karena kita berasal dari negara yang berbeda, maka wajar jika kita mempunyai budaya dan bahasa yang berbeda. Jadi apa ya? Karena alasan kalimat pertama, maka ya sudah pastilah kalimat kedua seperti ini. Nah, itu penggunaan dari no dakara dan eng dakara. 2番ね、富士山は有名なのだから外国人も知っているはずだgitu ya. Jadi karena Gunung Fuji itu terkenal gitu ya, jadi sudah tentu orang asing mengetahuinya. Jadi ya sudah sewajarnya orang asing tahu. Kenapa? Karena ya terkenal Gunung Fuji itu gitu ya. Hai, 3番、結婚しているんだから浮気はダメだよgitu ya. Karena sudah menikah, jadi sudah tentu tidak boleh selingkuh, gitu ya. Hai, ini kanji uwaki, minasang uwaki itu artinya selingkuh. Nah, jadi kalimat kedua itu ya apa namanya ya? Ya sudah pastilah, ya sudah sewajarnya lah, gitu ya. Karena alasan kalimat pertama, gitu ya. Jadi itu bedanya dengan node, dengan deskara kan nggak ada makna seperti itu ya. Hai, itu penggunaan nodakara dan engdakara. Kita lanjut nomor 22 ya. Nah, di sini ada kata kerja bentuk T, kemudian diikuti dengan wa, atau kalau kata benda dan kata sifatnya itu jadi dewa, kemudian kata sifat i itu jadi kutewa, gitu ya. Ini intinya kata bentuk T sih sebenarnya gitu ya. Kalau kata kerja kan memang jadi T, kata benda dan sifatnya kan jadi D, kata sifat i kan jadi kute ya bentuk T-nya. Ditambahkan wa. Nah, ini memiliki arti dengan ya, minasang. Nah, seperti apa penggunanya kita lihat contoh nomor 1. Sonna musekinin na taido de wa minna ni kirawarimasu yo gitu ya. Ini kanji musekinin, ini kanji taido ya. Dengan sikap tidak bertanggung jawab seperti itu, semua orang gitu ya akan membencimu gitu ya. Jadi akibat dari perbuatan yang pertama itu dengan terjadinya fakta atau peristiwa pertama, maka peristiwa kedua biasanya ini dewa ini peristiwa keduanya hal yang tidak diinginkan atau yang kurang diinginkan biasanya. Katakanlah kurang baik lah begitu. Karena adanya fakta pertama gitu ya. Nah, di taido adalah kata benda, makanya di sini pakai dewa. Taido dewa gitu ya. Ayo, ini Bang kita lihat contoh yang lainnya. Konna ni ame ga futte wa kaimono ga dekinai na gitu ya. Dengan turun hujan seperti ini gitu ya, saya tidak bisa berbelanja gitu ya. Jadi fakta pertama yaitu turun hujan, nah oleh yang menyebabkan tidak bisa belanja. Tidak bisa belanja ini kan sesuatu yang kurang diinginkan begitu ya. Hai, makanya dia menggunakan bentuk tewa di kalimat pertamanya. Hai, 3番nih, kare no seiseki ga, ini kanji seiseki ya. Kare no seiseki ga konna ni warukute wa sotsugyo mo dekinai daro gitu ya. Dengan nilainya yang sangat buruk ini gitu ya, dia tidak akan bisa lulus gitu ya. Hai, ya begitu ya. Karena ada nilainya begini jelek maka nggak bisa wisuda. Jadi benar ya. Jadi fakta kedua itu atau kalimat kedua itu sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya atau tidak diharapkan begitu. Hai. Oke, ini penggunaan tewa dewa atau kutewa ya, minasang. Lanjut kita ke pola ke-23 ya. Hai.
Nah, di pola ke-23 ini ada kata benda, kemudian diikuti sae, kemudian diisi dengan ba, kalau di sini kata kerja. Kata kerja perubahan ba, apakah sudah paham minasan? Kalau belum, sepertinya saya ada video yang mana saya lupa, nanti coba saya linkkan kalau ada perubahan bentuk ba. Kemudian kalau dia kata benda sae, kemudian setelahnya masih kata benda, ini gunakan nara. Kemudian kalau kita menggunakan dari awal kata kerja, maka gunakan bentuk kamus, bentuk mas maksud saya, tapi masnya dibuang langsung diganti sae, kemudian ditambahkan dengan sureba. Nah, ini padanan maknanya, kalau saya membuatnya adalah jika bla 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 maka gitu ya, atau selama bla 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 gitu ya. Coba kita lihat saja langsung contohnya. Karada sae, ini kanji karada ya. Karada sae jobu nara donna koto ni mo, ini ni mo ya, ini salah di mo nya nggak ada sih. Donna koto ni mo choseng dekimasu ya. Selama tubuh kuat ya, akan bisa melakukan tantangan apapun atau apa saja gitu ya. Hai. Ini bang desu ne. Ini kanji shippe agak susah ya kanjinya, maka saya tulis di sini. Shippe no genin ga wakari sae sureba. Nah, ini wakari dari kata wakari masnya dibuang langsung ganti sae, kemudian langsung diikuti sureba kalau kata kerja ya. Wakari sae sureba, chiryou wa fukano de wa arimasen. Ini kanji furio ya, minasan furio. Furio wa, chiryou kok furio. Chiryou wa fukano de wa arimasen. Jika penyebab penyakit diketahui, bukan tidak mungkin untuk diobati atau mendapatkan obatnya atau perawatannya gitu ya. Tapi dengan syarat penyebab penyakitnya diketahui terlebih dahulu gitu ya. Hai. Sambang nih, okane sae areba ya, ini okane kata benda diikuti areba dari kata arimas jadi bentuk rebanya areba. Okane sae areba nande mo yaru koto ga dekite shiawase desu. Selama ada uang gitu ya, maka bisa melakukan apa saja dan akan bahagia gitu ya. Betul ya. Fakta di dunia ini seperti itu gitu ya. Baik. Jadi ini penggunaan ada semacam makna jika bla 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 maka bla 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 atau selama bla 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 gitu ya. Hai, ini pola ke-23 kurang lebih seperti ini. Lanjut ke pola nomor 24. Nijo yombang desu ne. Hai. Ini adalah bentuk tatoe gitu ya. Pertama tatoe, kemudian diikuti bentuk temo atau demo. Kalau kata kerja berarti temo, kalau kata benda atau kata sifatnya berarti gunakan yang demo gitu ya. Hai. Ini dipadankan maknanya dengan pun, kalaupun, atau sekalipun gitu ya. Kita lihat langsung contohnya ya biar lebih paham. Ichibang. Tatoe, jadi tatoe itu pertama banget nih yang diletakkan. Tatoe takakute mo shigoto ni hitsuyou na mono wa kawanakereba naranai. Hai. Sekalipun mahal, takai kan mahal ya di sini. Sekalipun mahal, saya harus membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan, gitu ya. Hai. Sekalipun mahal nih. Tatoe takakute mo nih. Hai, ini bang. Tatoe kimi ga nani o itte mo watashi no kimochi wa kawaranai. Ya, apapun yang kamu katakan, perasaanku tidak akan berubah. Asik ya. Ini dendam kayaknya ya. Jadi itte mo kata kerja. Oh, yang pertama ini kata sifat taka ya. Jadi kalau kata sifat bentuknya kan jadi kute. Ya, saya lupa nulisnya di sini, sumimasen. Hai. Jadi intinya bentuk T lah. Jadi kalau kata kerja ya jadi T, kata sifat jadi ikute, kata sifat na dan benda jadi D gitu ya. Hai. Sambang nih, tatoe ryoshin ni hantai, ini kanji hantai ya. Tatoe ryoshin ni hantai sarete mo watashi wa kanojo to kekkon shitai. Wah, ini keren ini ya. Meskipun orang tua menentang, saya ingin menikah dengannya. Jadi ini kontras sebenarnya, kalimat kontrastif di mana kalimat kedua itu menentang kalimat pertama gitu ya. Hai. Hai, itu penggunaan tatoe tidak terlalu sulit ya, minasang. Sebenarnya mirip dengan noni gitu ya, di pola-pola sebelumnya gitu ya. Hai. Jadi kalau di ujian sih mudah sih ini, relatif mudah. Kalau ada tatoe berarti Anda harus mencari yang bentuk te, mo. Itu aja ya. Paling kalau kata sifatnya jadi demo, sifat i jadi kutemo gitu aja paling yang perlu teliti gitu ya. Hai, lanjut kita ke nomor 25 des. 25 bang des. Hai, ini ada bentuk biasa ya, kemudian diikuti toyu koto da atau tono koto da. Nah, ini padanan maknanya adalah kabarnya atau katanya gitu ya.
Lihat kita contoh nomor 1. Shi no oshirase ni yoru to, kono doro wa raishu kara koji ga hajimaru to iu koto da. Menurut pengumuman kota, kabarnya mulai minggu depan akan diperbaiki atau akan dimulai perbaikan jalan ini. Sebenarnya ini mirip so desu minasan, cuman ini kedengarannya lebih lebih formal begitu. Sebenarnya sama maknanya kabarnya gitu kan. Terus ada yoruto juga kan di sini. Ini Bang nih, meru ni yoruto Haruka-san wa raishu wa tottemo isogashi to no koto desu gitu ya. Menurut email atau dari kabar email ya, entah email dari siapa gitu ya. Minggu depan Haruka kabarnya sangat sibuk. Mungkin Haruka ini teman kerja mereka atau bos teman kerja kali ya sepertinya. Oke, sambang. Yamada-san wa byouki de kaisha o yasumu to iu koto desu ya. Jadi Bapak Yamada kabarnya libur kerja. Kenapa? Karena sakit gitu ya. Jadi sebelum toyu itu yasumu bentuk biasa dari yasumimasu ya. Di sini isogashi kan kata sifat i, jadi perubahannya tidak ada kalau futsuke-nya gitu ya. Ini tadi hajimaru dari kata hajimarimasu nih. Jadi ini mirip sebenarnya dengan so desu, cuman ini lebih ke kedengaran lebih formal. Minasan biasanya di berita itu sering menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini gitu ya. Lanjut 26 bang desu ne. Kita ke nomor 26. Di sini ada futsuke lagi, bentuk biasa diikuti dengan to iwarete iru gitu ya. Nah, padanan maknanya yaitu dikatakan orang-orang atau katanya. Ini juga sebenarnya masih mirip ya, cuman ini lebih ke kalau ini lebih ke mengandalkan sepertinya beritanya dari mulut ke mulut gitu ya. Kalau tadi kan dari pusat informasi, misalnya berita atau dari email, dari koran gitu ya, yang Toyu Kotoda tadi. Nah, kalau ini lebih ke nuansanya itu disampaikan dari orang ke orang gitu. Ada nuansa itunya. Oke, kita lihat contoh Ichibang nih. Kotoshi wa kuroi fuku ga ryuko, ini kanji ryuko ya. Saya ulang. Kotoshi wa kuroi fuku ga ryuko suru to iwarete iru. Jadi katanya atau kata orang-orang ya bisa juga lah dimaknakan seperti itu. Kata orang-orang pakaian warna hitam akan menjadi tren di tahun ini. Gitu ya. Jadi ryuko suru itu bentuk futsuke ya, bentuk biasa dari ryuko shimasu. Ryuko itu artinya tren atau sedang booming minasan. Booming itu ryuko shimasu. Ini Bang, kanji apa? Natto desu ne. Natto wa karada ni ii to iwarete imasu atau iwarete iru. Jadi dikatakan orang-orang bahwa natto itu baik untuk tubuh gitu ya. Jadi informasinya seperti dari mulut ke mulut gitu ya. Lanjut sambang nih. Josei wa dansei yori nagaiki da to iwarete iru. Wanita dikatakan hidup lebih lama dibandingkan pria. Nah, ini kan hanya sebatas kabar-kabar orang dari orang ke orang, bukan dari sains atau pusat informasi yang bisa bertanggungjawabkan gitu, tidak ya. Bukan seperti itu. Nah, ini nagaiki adalah kata benda, makanya dia pakai da ya. Dato iwarete iru. Ini futsuke lah ya. Jadi futsuke kan, sebenarnya futsuke itu yang sering berganti-ganti kan cuman kata sifat na dan kata benda. Kalau nggak pakai da, dia pakai no gitu biasanya. Kalau pakai da, biasanya saya akan pakai no sih biasanya. Akan saya tulis sih biasanya. Ini nggak saya tulis karena memang lazimnya kata futsuke benda dan sifat na itu ya pakai da yang paling banyaknya gitu ya. Lanjut ke soal nomor 27. Nijunana bang desu ne. Di sini bentuk biasa lagi diikuti oleh toka des ya. Diikuti oleh toka. Nah, padahal maknanya adalah saya dengar. Ini juga masih berhubungan dengan dengan informasi yang diperoleh dari siapa gitu ya. Oke, langsung saja kita contohnya ya. Mise no pan wa totemo oishii toka katte miyou ya. Saya dengar roti di toko itu sangat enak ya. Ayo coba beli gitu ya. Nah, ini bedanya dengan so des lagi gitu ya, atau dengan toyu koto des tadi yang sebelum itu. Nah, ini semacam ketika ada kabar apa, terus kemudian ada aksi yang dilakukan di kalimat kedua, atau minimal ada komentar gitu ya, atau ada respon gitu, minasan seperti ini katte miyou, ayo kita coba beli gitu ya. Ayo kita lihat contoh nomor 2 lagi ya. Coba lihat nomor 2. Bucho wa osake ga nigate da toka, hontou ni sou kana? Jadi saya dengar kepala bagian tidak suka sake. Apakah benar ya? Jadi tetap ya di sini ada semacam
respon ya. Honto ni so kana, respon dari pembicara sendiri gitu ya. Hai, itu biasanya penggunaan toka seperti itu. Jarang sekali berhenti di kalimat. Kalau berhenti di akhir tuh biasanya yang toka yang itu, yang artinya dan itu kan. Hai. Oke, sambang nih. Kimura-san wa raishu kara kaisha o yameru toka mondai ga okita mitai. Nih, saya dengar Kimura akan berhenti dari perusahaan. Sepertinya ada masalah gitu ya. Jadi ini respon, ada kalimat keduanya lah seperti itu ya, penggunaan toka di sini. Hai. Saya dengar Kimura akan berhenti ya, kaisha yameru toka. Nih, sepertinya ada masalah, maksudnya masalah di perusahaan gitu ya. Hai. Oke ya, ini penggunaan toka. Yes. Lanjut ke nomor 28, Niju Hachibang desu ne. Ini masih pakai futsuke, ini banyak futsuke terusnya. Futsuke bentuk biasa diikuti dengan toyu. Ini juga maknanya masih mirip dengan yang toyu koto desu tadi, minasan. Artinya masih sama, kabarnya dan katanya mirip dengan so desu. Cuman toyu koto ini adalah biasanya ini bentuknya apa ya? Disebut katai hyogeng, digunakan untuk menulis skripsi gitu ya, laporan yang berbentuk formal gitu ya. Kalau lisan sehari-hari kaiwa ini jarang sekali, kecuali dalam situasi yang formal, memang dalam lingkungan atau peristiwa atau acara yang formal ya boleh silakan. Tapi kalau kaiwa sehari-hari no, ini jarang sekali digunakan ya. Hai. Oke, kita lihat contohnya Ichibang. Kono atari wa mukashi hiroi nohara datta toyu, ini kanji nohara ya. Kono atari wa mukashi hiroi nohara datta toyu. Ya, katanya di sekitar sini dahulu adalah padang rumput yang luas ya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan sodes gitu ya. Cuman ini lebih formal. Kalau sodes kan nggak cocok ya ditulis di skripsi, tesis atau disertasi, itu nggak boleh. Nah, bolehnya pakai ini, toiyu ini minasang. Baik, ini Bang. Kono tatemono wa 1000 nen mae taterareta toiyu. Ya, katanya bangunan ini dibangun 1000 tahun yang lalu. Lanjut ya ke soal nomor 3. Natsu no toki akarui fuku de wa naku kurai fuku o kita hou ga ii to iu. Gitu ya. Katanya ketika musim panas sebaiknya memakai baju gelap ya, bukan baju yang terang. Hai. Itu ya penggunaan toyu, jadi sebenarnya mirip dengan so des yang artinya kabarnya atau katanya minasang. Cuman ini lebih formal atau kata hyogeng lebih apa ya, nggak cocok untuk kaiwa sehari-hari, tidak cocok ya. Hai. Oke, daijoubu deshou ka? Kita lanjut ke nomor 29, 29 bang desu ne. Hai. Masih pakai futsuke, cuman ini kata benda pakai no. Nah, biasanya kalau pakai no saya tulis misalkan. Hai. Kalau pakai da saya nggak akan nulis lagi karena memang lazimnya futsuke kan kata benda sifatnya pakai da. Cuman kalau pakai no itu berarti berbeda, makanya saya tulis ya. Hai. Ini pola hazuganai atau wakeganai desu ne. Masih futsuke, cuman untuk kata benda pakai no ya. Nah, ini maknanya saya yakin tidak gitu ya. Saya yakin bla 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 tidak gitu ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Ano mise ga kyou yasumi no hazu ga nai gitu ya. Denwa de kakunin shitan dakara ya. Saya yakin toko itu tidak tutup hari ini ya. Kenapa? Karena saya sudah memastikannya lewat telepon. Jadi ini keyakinan seseorang gitu ya, keyakinan seseorang akan sesuatu yang tidak gitu ya. Hai. Nomor 2 nih. Kare wa okane ga nai desu kara ie o kaeru wake ga nai. Ya. Karena dia tidak punya uang, saya yakin dia tidak bisa membeli rumah gitu. Jadi ini hanya keyakinan seseorang akan sesuatu yang peristiwanya yang tidak gitu ya. Hai. Lanjut sambang. Ano hito wa kino nyuin shita no de ashita no resu ni kuru hazu ga nai. Ya. Orang itu dirawat di rumah sakit kemarin gitu ya. Jadi, ini ashita no resu itu balapan. Jadi saya yakin dia tidak datang ke balapan besok gitu ya. Hai. Jadi ini keyakinan seseorang gitu akan, tapi biasanya sebelum dia meyakini bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi atau aksi itu tidak ada dengan bukti biasanya, atau misalnya ya adalah bukti yang bisa membuat dia tidak yakin bahwa tidak akan terjadi gitu ya. Jadi nggak semena-mena langsung hazuganai, itu nggak biasanya jarang, ada alasannya dulu atau ada buktinya yang diucapkan kemudian barulah hazuganai gitu ya. Hai. Atau wakeganai ya, ini bebas sih, maknanya sama saja minasang. Dochira demo onaji imi desu kara jiyu ni tsukatte kudasai. Hai. Lanjut 30 bang desu, kita ke nomor 30.
Hai, masih bentuk biasa lagi ya. Banyak sekali bentuk biasanya ini. Kemudian diikuti oleh toa kagirana. Ini kanji kagirana ya, minasan. Maknanya atau padanannya yaitu belum tentu atau tidak selalu gitu ya. Kita lihat contohnya ya. Ichibang. Nedan ga takai mono ga kanarazu shitsu. Ini kanji shitsu ya. Kanarazu shitsu ga ii to wa kagiranai. Ya, di sini ada kata i, kata sifat i yang digunakan. Ya, langsung saja i to wa kagiranai. Jadi barang dengan harga mahal belum tentu kualitasnya baik gitu ya. Benar kan? Tidak semuanya mahal. Ya memang kadang lebih bagus. Ya iya, cuman tidak selamanya. Itu maksudnya ya. Jadi ini boleh bahasa kitanya tidak selamanya lah gitu ya. To wa kagiranai. Hai, nih Bang nih. Netto no news ni kaite aru koto ga itsumo honto no koto da to wa kagiranai. Kenapa di sini pakai da? Karena koto adalah kata benda, jadi pakai da. Toa kagiranai. Sesuatu yang ditulis di berita online gitu ya, netto no nyusu, berita online, belum tentu selalu hal yang benar atau tidak selamanya hal yang benar. Kadang kan gimmick gitu ya, supaya beritanya banyak yang nonton. Ya benar, kehidupan sehari-hari memang faktanya seperti itu kan. Baik, lanjut, sambang. Tashikani, kono uta ga tottemo yumei desu ga, minna shitteru to wa kagiranai. Gitu ya. Memang benar lagu ini terkenal gitu ya, yume desu ga, tetapi belum tentu semua orang tahu. Hai, jadi ya dianggap ya dikatakan terkenal ya terkenal, tapi nggak mesti semua orang tahu, nggak apa namanya tidak selamanya orang juga tahu semua lagu itu gitu kan. Hai, nah pada saat itu gunakanlah toa kagiranai. Nah misalnya memang sih dia juara terus gitu ya dari sekolah, tapi belum tentu ke depan sukses gitu ya, toa kagiranai. Nah, bisa juga kalimat seperti itu kurang lebih. Hai. Oke, lanjut ke Sanju Ichibang des. Kita nomor 31. Hai. Masih futsuke minasan, bentuk biasa. Kemudian ini adalah wake dewanai atau toiyu wake dewanai. Ini mana saja boleh, silakan. Padanannya bukan karena alasan atau bukan berarti. Ini agak ruwet memang ya mengartikannya. Hai, oke, langsung saja lah kita ke contohnya supaya langsung paham atau lebih paham. Ryori ga tsukurenai wake de wa nai ga isogashii kara amari tsukuranai. Ya. Bukan karena nggak bisa masak gitu ya. Nih, ryori ga tsukurenai wake de wa nai desu ga. Bukan karena saya tidak bisa masak, tapi saya tidak memasak karena saya sibuk gitu ya. Hai. Itu penggunaan wake de wa nai. Ini silakan ibu-ibu ya yang tetangganya julid gitu ya, itu nggak masak, nggak bisa masak. Sebutkan kalimat ini. Ryori ga tsukurenai wake de wa nai desu ga. Isogashii kara amari tsukaranai. Hai, 2番。この仕事が好きだというわけではないですが、あとではないが、彼女と一緒に仕事ができて楽しい。Ya. Jadi bukan berarti saya suka pekerjaan ini gitu ya, tetapi bekerja bersama dengannya, perempuan ya, kanojo, itu menyenangkan. Jadi mungkin ini kerjanya getol, terus ditanya, kamu suka kerja ini ya? Barulah jawab, ya, この仕事が好きだというわけではないですが、彼女と一緒に仕事ができて楽しい。Alasannya itu ya. Ya, sambang nih. Sensei dakara to itte, nande mo shitteru wake de wa arimasen. Ini arimasen bentuk sopannya dari dewana itu ya. Ini ya. Hai. Hanya karena seorang guru bukan berarti tahu segalanya gitu ya. Nande mo shitteru wake de wa arimasen. Ya, bukan berarti tahu segalanya mentang-mentang sensei, enggak ya. Hai, pasti banyak yang nggak tahu juga, betul ya. Hai, itulah penggunaan wake dewanai dan toyu wake dewanai. Atau boleh diganti dewa arimaseng atau toyu wake dewa arimaseng. Silahkan, minasan. Hai, sama saja. Lanjut ke nomor berikutnya, Sanju Nibang des. Hai, masih ada 8 nomor lagi ya. Hai, contoh ini gampang shimashou. Hai. Ya, ini bentuk, nah ini baru berubah. Tidak futsuki lagi. Sekarang ke bentuk nai, kemudian diikuti koto wa nai. Jadi bentuk nai ditambah koto wa nai. Bukan tidak, tetapi. Ya, kurang lebih padannya seperti itu. Ya, kita lihat contohnya. Ichibang. Eki kara, ie kara eki made arukenai koto wa nai desu ga jikan ga kakarimasu. Gitu ya. Ini mirip sih sebenarnya dengan yang tadi ya. Hampir mirip ya. Bukannya tidak bisa berjalan dari rumah sampai stasiun, tetapi menghabiskan waktu gitu ya. Ini mirip dengan tadi minasan. Hai. Kalau secara makna mungkin bisa sama ini ya. Choto onaji mi da to omou desu kedo ne. Hai. Jadi
家から駅までね、歩けないことはないですが、時間がかかります。Gitu ya. Hai. Lanjut nih Bang. このケーキは美味しくないことはないが、私にとって甘すぎない. Gitu ya. Jadi oishikunai bentuk nai kan ya. Jadi kue ini bukannya tidak enak gitu ya, tetapi bagi saya terlalu manis ya. Hai. Bedanya dengan tadi coba saya lihat sebentar, yang tadi ini kan sudah nggak pasti bentuk nai sebelum wake ya, jadi bisa bentuk yang lain. Nah kalau yang ini harus nai minasang, itu aja sih bedanya. Hai, sambang nih. Kuruma o unten dekinai koto wa nai desu ga hotondo shimasen. Jadi bukannya saya tidak bisa mengendarai mobil gitu, tapi saya jarang melakukannya gitu ya. Hai, jadi ini mirip tadi ya, cuman ini lebih negatif, ya apa ya, nagasi dua-duanya gitu ya. Bentuknya nagasi, tapi sebenarnya maknanya tidak negatif ya, ini seperti itu. Hai, lanjut sanjun, ini banyak sih di kaiwa dipakai minasang. Hai, yang tadi juga ini juga, yang ini juga lumayan banyak dipakai. Jadi ini udah nichijo kaiwa teki lah ya, bunponya. Bukan yang kayak toyu koto tadi kan, yang toyu tadi itu kan yang tulisan ya. Kalau ini enggak, sehari-hari juga diucapkan. Hai, lanjut ke nomor 33 nih. Sanju sambang des. Hai, futsuke lagi, kita kembali futsuke ya. Kemudian ini bentuk-bentuknya tulis 2 kali ya. Sumimasen. Hai, bentuk biasa koto wa nani-nani ga ya. Ini agak unik nih ya. Hai, ada fakta A sih, ada fakta A sih tetapi gitu ya. Ini mempadankannya agak susah minasang. Watashi wa chotto amari jouzu de wa nai desu ne. Tsuyaku to ka honyaku to ka. Nah, 1番 kita lihat contohnya. Watashi wa oyogeru koto wa oyogemasu ga, nagai kyori wa dame nan desu. Ini kanji kyori, artinya jarak, minasang, kyori. Jadi, watashi wa oyogeru koto wa oyogemasu ga, saya berenang sih bisa, gitu ya. Jadi, saya berenang sih bisa, tetapi saya tidak bisa berenang jarak jauh, gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Itulah kurang lebih seperti itu. Ayo kita lihat lensa nomor 2 nih. Ensang no benkyou o shita koto wa shita ga, atau shita koto wa shimashita ga juga nggak apa-apa sih ya. Saya ulangi. Ensang no benkyou o shita koto wa shita ga gokaku dekiru ka jishin ga nai. Jishin ga nai. Saya belajar N3 sih sudah gitu ya, tapi saya tidak yakin bisa lulus gitu ya. Hai, belajar sih belajar gitu ya, tapi ya nggak tahu, saya ada percaya diri nggak lulus ini gitu ya. Hai, 3番。この本は高いことは高いですが、絵が多くて楽しめそうです。Gitu ya. Buku ini mahal sih, mahal gitu ya. Secara harga mah mahal gitu. Tapi karena banyak gambarnya gitu ya, sepertinya bisa dinikmati atau tanoshimeru nih. Ya bisa dinikmati gitu bukunya gitu, nggak bosan lah istilahnya begitu. Hai. Itu jadi ini madankannya agak susah. Kalau saya mengartikannya seperti ini, mungkin ada yang lain tapi maknanya kurang lebih sama. Jadi kayak apa ya, ada limit yang disampaikan gitu ya, walaupun menurut dia itu di atas limitnya gitu, tapi apa namanya, apa ya menyebutnya ya, iya sih iya, tapi ada tapinya ya. Ada tapinya minasang. Itu ciri-cirinya ya. Hai, makanya di situ ada ga kan setelahnya di sini ya. Hai, lanjut ke sanju yombang, kita ke nomor 34 des. Hai. Nah, ini bentuk T atau bentuk nai, D ya. Nai D itu kan bentuk apa namanya? Bentuk T dari nai kan ya, minasang. T, kalau kata kerja mas jadi T, masengnya nai D negatif. Moraitai, itada kitai atau hoshi gitu ya. Hai. Jadi artinya adalah ingin di, atau saya menginginkan sesuatu itu terjadi gitu ya. Misalnya kita lihat contohnya. Dareka ni jibun no nayami o kite moraitai to omou koto ga arimasu. Jadi terkadang ya saya ingin atau aku ingin seseorang mendengarkan masalahku. Jadi kite moraitai itu maksudnya berharap orang mau mendengarkan gitu ya. Jadi penggunaan te moraitai itu seperti itu. Ini bang nih, sumimasen bucho kono shorui chotto mite itadakitai desu ga. Ini bentuk sopannya ya minasang, dari moraitai itu itadakitai. Jadi maaf kepala bagian, saya ingin Anda memeriksa, ini kan memeriksa dokumen ini. Jadi dia menginginkan seseorang untuk melakukan itu gitu ya. Nah, itu gunakanlah te itadakitai desu, itadakitai atau te moraitai. Lanjut, sambang. Boku no koto wasurete hoshi. Nah, ini penggunaannya hoshi ya. Semirip sih penggunaannya minasang. Hai.
Aku ingin kamu melupakanku, asik ya. Watashi no koto wasurete hoshi ya. Jadi dia ingin si A melupakan saya gitu ya. Ini hai buku no koto wasurete hoshi atau wasurete moraitai desu juga boleh-boleh saja minasang ya. Jadi intinya pokoknya kita ingin tuh seseorang atau kita tidak ingin lah ya seseorang. Kita ingin seseorang melakukan sesuatu atau kita ingin seseorang tidak melakukan sesuatu. Maksudnya begitu, gitu ya. Kayak misalnya saya ingin anak saya menikah dengan yang dia sukai gitu ya. Hai, misalnya yang orang tuanya sukai gitu nih. Ryoshin ga suki na onna no koto kekkon shite moraitai desu. Nah, gitu ya. Jadi dia ingin anaknya itu nikah dengan orang yang disukai orang tuanya gitu ya. Perempuan yang disukai orang tuanya. Nah, itu ya penggunaan te moraitai atau itadakita itu hoshi desu. Lanjut 35 nih, sanjugo bang. Nah, ini masih te pakai te morau dan te itadaku juga minasang. Nah, tapi bedanya ini ada shieki ya, tapi shiekinya dirubah ke bentuk te. Nah, artinya mohon diperbolehkan atau mohon diizinkan ya, morau atau moraimasu, itadaku atau itadakimasu. Nah, ini sedikit saya review ulang kembali tentang shieki atau kata kerja kausatif. Mana tahu ada yang lupa gitu ya. Jadi saya ulang. Hai, pertama yang mudah dulu grup 2. Nah, grup 2 ini kan gampang ya. Semuanya tinggal menambahkan antara mas dan sebelum mas gitu ya. Jadi misalnya ada kata tabemas, tabe sasemas gitu kan. Shirabemas ini seraknya kurang ya. Shirabemas, shirabe sasemas. Shimemas, shime sasemas. Sukemas, suke sasemas. Nah, ini sudah menjadi grup bentuk shieki gitu ya. Hai. Terus grup 3 ini kan cuma 2 ya, kimas dan shimas. Kimas jadi kosasemas, shimas jadi sasemas. Itu saja, nggak ada rumusnya. Grup 1 baru ya. Grup 1 ini bunyi i-nya jadi bunyi a sama seperti bentuk nai, kemudian tambahkan semas ya. Tatoeba nih contoh, ikimas jadi ika semas, nomimas noma semas, kaimas kawasemas, kakimas kakasemas. Nah, ini adalah perubahan untuk shieki terlebih dahulu ya. Nah, jadi shieki ini harus dirubah ke bentuk te dulu, baru bisa digabungkan dengan morau atau moraimas, itadaku atau itadakimas. Maknanya mohon diperbolehkan atau mohon diizinkan. Kita lihat langsung contohnya. Hai, ichiban desu ne. Kono kikai no tsukai kata o setsumei sasete itadakimasu. Ya. Izinkan saya menjelaskan cara memakai mesin ini, gitu ya. Setsumei sasete itadakimasu. Jadi dia minta izin oleh misalnya di audiens ya, misalnya dia ngomong di depan banyak orang atau katakanlah ngomong dengan satu orang tamu misalnya ya boleh setsumei sasete itadakimasu. Lanjut nih bang, Ryoshin wa Nihon ni ryugaku sasete moraimashita, gitu ya. Orang tua memperbolehkan saya belajar ke Jepang, gitu ya. Hai. Sambang, sukina hito to kekkon sasete moraimashita, gitu ya. Jadi saya diizinkan menikah dengan orang yang saya sukai, gitu ya. Hai, jadi ini mirip temoides, minasang. Temoides, cuman temoides kan kebanyakan kalimat langsung gitu ya. Nah, kalau ini tidak, ini menyampaikan kembali misal bahwa saya diperbolehkan ini, gitu ya. Satu penggunanya atau diizinkan begini, gitu ya. Hai. Nah, kalau yang pertama ini sering sekali ya kalau misalnya kita hapyo di depan umum, di depan orang-orang, maka lebih sopan ya. Setsumei shimasu itu kurang, lebih sopan setsumei sasete itadakimasu. Jadi dia semacam minta izin dulu ya, atau berharap saya diizinkan untuk menjelaskan cara penggunaan mesin ini. Ini sering sekali minasang. Misalnya izinkan saya presentasi tentang apa gitu ya, hapyo sasete itadakimasu gitu. Itu sering sekali. Misalnya izinkan saya memperkenalkan diri, berarti jiko shokai o shokai sasete itadakimasu ya. Hai, seperti itu penggunaan sasete itadakimasu atau te moraimasu gitu ya. Lanjut ke 30 dajo bukan? Insyaallah paham ya. Hai. Lanjut 36 sanjukyū rokubang. Nah, ini sama masih shieki, cuman bentuk te dan atau bentuk nai ini bisa minasang. Cuman ini bentuknya tai sama itadakitai dan hoshi ya. Berarti ini minta secara langsung dengan orangnya gitu ya, bahwa dia ingin diperbolehkan atau saya mengartikannya ingin diizinkan atau ingin diperbolehkan. Contohnya nomor 1 misalnya nih,
Kyou wa kyū ni atama ga itaku natte hayaku kaerasete itadakitain desu ga. Ya, ini sebenarnya mirip sekali dengan temoi desu ka minasang, cuman yang minta izin, cuman ini sangat sopan ya. Hari ini tiba-tiba kepala saya sakit nih, hayaku nih ya, kaerasete kaerimas, pulang. Kaerasete itadakitain desu ga, saya ingin diperbolehkan pulang lebih awal, atau saya berharap diizinkan pulang lebih awal, atau saya minta dipulangkan lebih awal gitu ya. Jadi ini pola kalimat minta izin sebenarnya. Hai, ini bang. Sumimasen, ashi ga itai no de, koko ni suarasete moraitain desu ga, gitu ya. Maaf karena kaki saya sakit, saya ingin diperbolehkan duduk di sini, atau apakah boleh saya duduk di sini? Itu diartikan gitu juga nggak apa-apa sebenarnya, minasan. Daijoubu ne. Hai, koko ni suarasete moraitain desu ga. Hai, gitu ya. Hai, sambang nih. Nimotsu wa watashi ni okurasete hoshii desu, ya kan? Jadi ini yang pakai hoshi ya, boleh saja minasan. Hai, karena maknanya kan sama ingin juga ya. Jadi saya ingin diperbolehkan mengirim barangnya gitu ya. Jadi dia yang ingin disuruh untuk ngirim barang gitu. Ini semacam apa ya? Mungkin dia senang ngirim ke sono, atau apalah, kebanggaan bagi dia atau apa gitu. Jadi dia berharap dia diperbolehkan mengirim barang gitu ya. Hai. Itu penggunaan sasete itadakimasu, itadakitain desu, itadakitai, moraitai, itadakitai, atau hoshi ya. Hai. Ya ini ya, jadi level itu semakin tinggi, semakin banyak yang diperkenalkan dengan bahasa-bahasa yang formal minasan. Karena kan N3 ini kan penengah antara N4 dan N2. Jadi N2 kan memang diprioritaskan untuk orang-orang yang selain hidup sehari-hari juga yang ingin bekerja ya. Tentunya kalau bekerja di Jepang secara profesional maksudnya, levelnya kan sudah lumayan, atau yang kuliah sekolah di Jepang. Nah, kan itu akan berinteraksi dalam situasi-situasi yang formal, sehingga diperkenalkanlah dari N3 itu sudah bahasa-bahasa yang formal. Secara makna sama dengan misalnya kayak ini dengan temoi desu ka, mirip kan, atau gitu, cuman ini lebih diformalkan lagi gitu ya. Hai, supaya sopan santun waktu kerja terjaga lah istilahnya gitu ya. Hai. Dulu saya pernah pakai pola kalimat ini waktu HPO di depan orang-orang penting juga, waktu itu acara Ambassador Maebashi, lupa saya. Nah, setelah acara mereka nanya, belajar bahasa Jepangnya berapa lama mulai sang gitu kan? Ya sekitar ini nih. Wah, bahasa Jepangnya lumayan jago ya gitu kan. Maksudnya ini memang bagi orang Jepang ini juga lumayan perlu belajar juga sebenarnya ya, bentuk-bentuk seperti ini ya. Ini salah satunya gitu ya. Yang lainnya masih banyak lagi. Jadi ketika ada orang asing yang bisa ngomong begini tuh ya bagus lah gitu ya. Ya mantap gitu ya. Jadi minasan silakan pelajari bentuk-bentuk yang seperti ini. Jadi pada saat acara formal kita bisa memilih mana yang formal, mana yang tidak gitu ya. Hai, lanjut ke nomor 37, makin cerita aja ya. Sumimasen. Nah, di sini bentuk kamus ya, hanya bentuk kamus, kemudian diikuti oleh toi, atau boleh bentuk ta, diikuti rai, tara. Ini tarai lah istilahnya, misalnya tara, bentuk tarai, atau bentuk ba dengan i. Ba ini muncul lagi bentuk ba ya. Silahkan dicek nanti di YouTube saya, mana ya ba-nya saya lupa. Bentuk ba itu prasyarat misalnya. Hai. Ini diartikan andai atau berharap. Jadi ini ada semacam nanti satu lagi ada sih, ini yang berharap dulu minasan. Ichibang, lihat kita contohnya ya. Ichibang, saikin totemo atsuku narimashita ne. Ame ga furu to ii desu ne. Hai. Akhir-akhir ini sangat panas ya, berharap turun hujan ya, atau ya harapannya turun hujan ya. Pada saat itu nggak turun hujan, tapi berharap turun hujan ya. Ya, sambang. Ashita no shiken gokaku dekireba ina. Nah, ini yang gunakan ba ya. Dekireba ina, berharap ujian besok bisa lulus. Ya kan? Hai. Sambang. Itsuka mata dokoka de minasan to aeru to ii desu ne. Ya, jadi berharap suatu saat bisa bertemu lagi di suatu tempat gitu ya. Hai, jadi ini lebih ke andai-andai, tapi andainya tuh harapannya sang gitu ya. Hai. Itu penggunaan to ii, saya rasa ini tidak terlalu sulit lah ya. Hai, lanjut ke 38. Nah, 38 ini sama bentuknya persis ya, cuman maknanya beda. Kalau ini lebih ke saran minasan, tapi ini saran yang lebih ringan daripada yang hogai. Hai. Oke, ichibang. Benkyou ni tsukaretara, chocolate o taberu to ii desu yo. Hai, itu ya. Jadi, jika capek belajar, sebaiknya makan coklat. Atau ada baiknya makan coklat deh gitu ya. Jadi, semacam memberikan saran ya. Hai.
Oke, nomor 2 nih Bang. Karada ga darui toki wa nurui ofuro ni hairu to ii yo, gitu ya. Ketika badan lemes gitu ya, sebaiknya berendam di air hangat nih. Nurui ofuro ni hairu to ii yo, gitu ya. Sambang nih, atama ga itai toki wa kusuri o nonde yasumeba ii desu, gitu ya. Ketika kepala sakit, segera minum obat atau minum obat dan sebaiknya istirahat. Jadi ini yang toi, tarai, dan bai yang kedua adalah memberi saran yang lebih ringan dari tahogai gitu ya. Daijoubu deshou ka? Lanjut 39 bang desu ne. Hai. Nah, ini juga bentuk kamus lagi, tapi tidak hanya bentuk kamus, bentuk nai juga dipakai ditambah dengan koto. Ini biasanya ini artinya lakukan atau jangan lakukan kalau yang nai de ya. Kalau yang nai maksud saya. Nah, biasanya ini bahasa-bahasa ini tulisan ataupun orang mengatakan aturan, membacakan aturan itu biasanya pakai dia poin-poin biasanya koto gitu. Misalnya kita lihat nih. Ini kalau tulisan misalnya di pinggir kali gitu ya. Abunai kara kawa kono kawa de oyoganai koto gitu ya. Jadi karena berbahaya jangan berenang di sungai ini. Ini bahasa tulisan ya. Hai. Nih Bang, Nihon ni iru toki wa ruru mamoru koto gitu ya. Ketika di Jepang yang penting adalah mentaati peraturan ya. Misalnya ini sensei-nya gitu ya, sebelum minasang berangkat sensei membacakan aturan yang boleh dan tidak boleh. Nah itu poin per poinnya itu biasanya di akhir menggunakan kata koto gitu ya. Apakah lakukan atau jangan lakukan itu diakhiri dengan koto minasang. Hai, sambang. Kono atari wa kikeng desu kara yonaka ni hitori de dekakenai koto. Ya ini mungkin ada himbauan dari pemerintah daerahnya atau pemerintah kota setempat gitu ya, bahwa karena daerah sini bahaya, jangan keluar sendiri di tengah malam gitu ya. Hai. Jadi ini lebih ke bahasa tulisan. Kalaupun lisan dia paling sesuatu yang berkaitan dengan membacakan aturan gitu ya. Seperti itu penggunaan koto biasanya. Hai. Lanjut ke terakhir ya, Yonju bang, saigo desu ne. Hai, ini bentuk kamus lagi ditambah dengan bekida, atau kalau dia nanti ketemu suru, bentuk kamusnya shimas, kita menggunakan kata shimas, maka itu jadi subeki ya. Nah, biasanya nanti kata kerja ketiga lah ya, pakai subeki jadinya. Artinya harus minasang. Ini mirip dengan nakireba narimasen gitu ya. Hai ichibang, nih yakusoku o shita kara sore o mamoru beki da. Ya, karena sudah berjanji harus menepatinya gitu ya. Hai. Ini mamoru ya bentuk kamusnya. Lanjut sambang. Ini bang, gakusei wa zutto asunde inai de benkyou subeki da. Nah ini ya, suruh jadi subeki da. Mahasiswa itu harus belajar, tidak main terus gitu ya. Jadi gakusei wa zutto asunde inai de benkyou subeki da. Gitu ya. Sambang, kaisha ni okuresou ni nattara hayame ni renraku subeki da. Ini juga sama bentuk ketiga ya. Renraku shimasu jadi renraku subeki da. Hayameni ini kanji hayameni ya, secepatnya artinya. Jika kelihatannya akan terlambat gitu ya, okureso ni nattara harus segera memberitahu lebih awal atau lebih cepat gitu ya. Hayameni renraku subeki da. Hai. Ya mirip lah kurang lebih dengan nakireba narimasen gitu ya. Ya bedanya ya ini lebih ya kalau ini lebih kedengaran lebih formal sih biasanya, lebih simple tapi lebih formal biasanya seperti itu. Hai. Kalau ujian ya paling pola kalimat sebelumnya apa ya, bentuknya bentuk kamus gitu ya. Paling ini muncul bentuk 3 nih, benkyou subeki ini minasang yang sering orang tidak teliti. Ru-nya kan hilang harusnya ya. Hai, paling di situ sih kalau ujian ya. Hai, karena dia mungkin JLPT sekarang bentuk soalnya agak sedikit berubah karena watashi mo chotto wakaranai desu kedo. Hai. Oke ya. Itu dulu minasang. Jadi ada 40 pembahasan bunpo hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk siapa saja yang ingin ingin mengambil JFT basic begitu minasang. Hai. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Arigatou gozaimashita. Sampai bertemu di video berikutnya minasang. Hai, sayonara.